Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini yang akan kita bahas masalah perkembangan penggolongan unsur-unsur, ya. Perkembangan penggolongan unsur-unsur. Jadi unsur-unsur yang ada di sini, ya, tentu saja ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Ya, yang pertama adalah sistem periodik. Ya, ini kita lihat adalah sistem periodik yang menggambarkan susunan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan penempatan unsur dengan sifat-sifat yang mirip dalam satu lajur tegak. Ya, ini mempunyai sifat-sifat yang mirip, yang jalurnya tegak, ya, hampir mirip di sini. Ya, yang pertama-tama yang akan kita coba adalah ya pembagian unsur-unsur ini adalah berdasarkan logam dan non-logam. Anthony Laurent Lavoisier dalam bukunya yang berjudul Traits Elementaires de Chimie mencatat 15 unsur logam. Ya, antimon, bismut, besi, emas, kobalt, mangan, molybden, nikel, perak, raksa, seng, tembaga, timah, timbal, dan wolfram. Dan 7 unsur bukan logam. Ya, arsen, belerang, fosfor, hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Jadi dia bagi Lavoisier ini, Anthony Laurent Lavoisier berdasarkan logam dan bukan logam. Kelemahannya, ya, kelompok ini karena masing-masing terdapat unsur dengan penampilan sifat logam dan bukan logam yang dinamakan dengan metaloid. Ya. Selanjutnya yang kedua, ya, yang kedua ini adalah sistem periodik berdasarkan triad dari Johann Wolfgang Dobreiner. Ya, apa yang dikatakan? Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat, ya, dikelompokkan berdasarkan sifat dan massa atom-atom relatifnya, di mana tiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang sifatnya sama. Ternyata massa atom relatif unsur yang kedua merupakan rata-rata penjumlahan unsur kedua dan ketiga. Contohnya di sini, ya, lithium, lithium adalah 6,9, kemudian sodium 23,06, ya, potasium adalah 39,0 di sini. Kalau dijumlahkan yang atas 6 ditambah 39, ya, jadi 45 gitu kan, dibagi 2 gitu kan, dapatkan 22,05, ya. Gitu, ya. Kelemahan pengelompokan itu terdapat unsur-unsur yang lain tidak termasuk dalam kelompok suatu triad. Tidak semuanya. Hanya beberapa hukum aja yang sesuai, tetapi sifat menunjukkan sifat yang mirip dengan triad tersebut. Itulah kelemahan daripada sistem periodik triad dari Johann Wolfgang Dobreiner. Selanjutnya lagi, kita lihat yang berikutnya lagi adalah sistem periodik oktav 8 dari John Alexander Reinhard Newland. Penyusunan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, ternyata unsur ke-8 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur pertama. Unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Itulah maka digunakan oktav. Ya. Sifat-sifat unsur diketemukan kembali secara berkala atau periodik setelah 8 unsur, maka disebutin dengan hukum oktav. Di sini kita ambil contoh, lithium. Lithium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata lithium mempunyai sifat yang hampir mirip dengan natrium. Bagaimana dengan barium? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Sama dengan magnesium dan seterusnya. Ya. Selanjutnya adalah masih, ya, Alexander Reinhard Newland, ya. Pengelompokan unsur berdasarkan oktav Newland ini mempunyai kelemahan. Tentu saja kayak satu pengolahan setiap 8 unsurnya hanya cocok untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Terdapat unsur yang tidak satu lokasi, karenanya sifatnya yang mirip. Itu kelemahan daripada oktav Newland. Ya, jadi perkembangan sistem periodik itu karena masing-masing ada suatu kelemahannya. Kemudian juga, ya, ini dari Lothar Meyer,
Ya, Lettermeyer melakukan pengamatan hubungannya antara kenaikan nomor atom dengan sifat unsur. Ya, dia membuat kurva. Ini kurvanya ada di sini. Volume atom sebagai fungsi dari massa. Ya, di sini adalah massa. Mayer menyusun unsur ke dalam tabel berdasarkan kenaikan massa atom dan pengulangan keperodikan sifat-sifat fisika dan kimia unsur. Nah, dia buatkan di sini. Ya, tapi belum juga memuaskan hal semacam itu. Maka berkembang lagi di sini ada sistem periodik Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ya, dia menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi massa atom yang bertambah disusun ya. Secara berkala didapatkan unsur yang sifatnya sama. Unsur ini diletakkan di bawah unsur yang telah ada. Jadi sama, kan ada tempat kosong pada susunan berkala. Mendeleev diramalkan terdapat unsur yang masih belum diketemukan. Jadi belum lengkap unsurnya. Jadi diberikan tempat-tempat yang kosong di sini, ya. Ya. Masih dalam sistem periodik Dmitri Mendeleev, ya. Di sini dikatakan sifat unsur-unsur bergantung secara berkala pada massa atomnya atau sifat unsurnya merupakan fungsi periodik. Jadi rata-rata adalah massa atomnya, ya. Nah, Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam lajur tegak tersebut, ya, adalah golongan dan lajur mendatar horizontal disebut perioda. Jadi ini adalah golongan, ya, ke sana adalah perioda, ya. Nah, yang sekarang kita gunakan adalah sistem periodik modern, ya, sistem periodik modern, ya. Ini diberikan oleh Henry Gwynne Jeffrey Moseley. Menyusun tabel sun berkala berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi, berdasarkan kenaik nomor atom. Sifat-sifat unsur ditentukan konfigurasi elektron. Sistem periodik modern terdiri lajur vertikal adalah golongan, lajur horizontal adalah perioda. Unsur-unsur logam dan bukan logam dipisahkan. Nah, dipisahkanlah. Inilah yang kita pakai sekarang. Ya, demikianlah perkembangan sistem periodik di kita. Pengembangan pembagian unsur-unsur. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.